Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad siapa Pemirsa Tira TV Rahmatullah, kembali dalam program kaji. Tadi Ustaz saya menyampaikan juga ya kisah Umar bin Abdul Aziz. Ya kalau kita lihat pemimpin zaman sekarang ini barang langka nih Ustaz yang karakter seperti itu Ustaz. Ya memang kalau kita melihat di zaman sekarang agak langka lah kalau saya mencari pemimpin-pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, ya, Umar bin Abdul Aziz. Tapi kita berharap suatu saat nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kita yakin dan percaya sebetulnya ada orang-orang yang punya karakter seperti ini, tetapi mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk diberi amanah oleh masyarakat. Betul. Karena memang masyarakat masih cenderung melihat kepada orang-orang yang, ya itu tadi, yang punya uang, yang punya kemampuan finansial yang kuat, masih melihat kepada seperti itu. Jadi poinnya masyarakat memang harus lebih lebih selektif dan lebih cerdas betul dalam memilih pemimpin. Karena siapapun yang terpilih itu justru dampaknya juga ke masyarakat itu sendiri ya Ustaz. Ya. Kemudian selanjutnya kriteria pemimpin berikutnya di dalam Islam adalah bahwa orang tersebut kompeten. Artinya punya kapabilitas, memiliki ilmu, tentunya ilmu tentang apa lembaga yang dipimpinnya. Kalau seandainya dia sebagai seorang anggota dewan umpamanya, maka dia mengerti dan paham apa yang harus dia kerjakan. Bahwasanya ada budgeting di sana, ada legislasi, gitu. Kemudian ada penganggaran, pembuatan undang-undang, dan ada controlling, pengawasan. Jadi ini tiga fungsi pokok daripada seorang anggota dewan yang harus dipahami. Jadi jangan sudah duduk malah tidak mengerti apa yang akan dikerjakan gitu. Ini yang kita sayangkan. Di dalam Al-Qur'an sendiri gitu ya. Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah ayat 31, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam menjadi khalifah di permukaan bumi ini, terus malaikat mengatakan bahwa kenapa mengangkat orang-orang yang nanti akan menjadikan pertumpahan darah di permukaan bumi ini, sedangkan kami nusabbihu bihamdik, gitu. Kami bertasbih kepadamu dengan memujimu, wa nuqaddisulat, dan kami mensucikan kamu. Akhirnya Allah katakan, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama, macam-macam ilmu yang Allah ajarkan. Sesudah itu Allah tanyakan kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula, coba beritahu kepada saya apa nama-nama itu jika kamu benar. Jadi artinya Allah ingin menguji malaikat gitu. Jadi Allah ingin mengatakan bahwasanya Allah memberikan ilmu kepada Adam yang tidak diberikan kepada malaikat. Jadi artinya di sini secara tidak langsung ayat ini menyatakan bahwasanya seorang pemimpin yang diberi amanah itu dia harus punya ilmu, harus punya kapabilitas, harus punya kemampuan. Jangan sampai kita memilih orang-orang yang tidak punya kemampuan hanya karena karena dia mungkin kaya, hanya mungkin dia dikenal oleh masyarakat, jangan. Tapi betul-betul bahwa pemimpin yang kita pilih itu adalah orang-orang yang punya kemampuan. Tak khawatir nanti ketika dia terpilih, justru malah dia tidak melakukan apa-apa untuk masyarakat. Ini yang keempat, termasuk juga tadi di dalam ayat yang tadi kita bacakan, wazadu bastatan fil ilmi wal jism. Itu kan Allah memberikan ilmu kepada Talut yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi memang kriteria pemimpin itu orangnya harus kompeten, harus punya kapabilitas, memiliki ilmu. Kemudian berikutnya, yang kelima, seorang pemimpin di dalam Islam itu harus aspiratif. Harus aspiratif dan tidak otoriter. Aspiratif dan tidak otoriter. Dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan walizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin."
Dalam ayat ini apa kata Allah? Karena rahmat dari Allah, lintalahum, kamu bersikap lunak terhadap mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi, kalau seandainya kamu bersikap kasar, bersikap hatinya keras, lam faddu min hawlik, mereka akan lari dari sisimu. Mereka akan lari. Jadi di sini fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam satu urusan. Jadi artinya memang seorang pemimpin itu harus mengajak bawahannya untuk bermusyawarah, jadi tidak otoriter. Rasulullah sendiri adalah orang sangat aspiratif. Ketika umpamanya ketika Rasulullah akan perang, akan pergi ke medan perang, Rasulullah itu minta pendapat kepada para sahabat. Ketika mau perang Badar, Rasulullah bertanya kepada para muhajirin, bagaimana pendapatmu tentang kalau seandainya kita melakukan ini? Nanti asyiru alayya ayyuhan nas. Begitu juga meminta pendapat Ansar. Di dalam perang Uhud sendiri itu Rasulullah SAW bahkan di sini dengan legowo, dengan kebesaran jiwanya, dia bertolak ansur dari pendapatnya sendiri. Di mana dalam perang Uhud ini Rasulullah berpendapat umat Islam tidak keluar tidak keluar dari Madinah, tetapi menunggu di Madinah. Jadi artinya ketika musuh datang, kita menunggu di Madinah, sehingga memang ada nanti pasukan yang di atas rumah yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang musuh gitu. Tapi memang mayoritas para sahabat termasuk terutama mereka yang tidak ikut pada perang Badar, mereka sangat bersemangat untuk keluar Madinah untuk berperang. Jadi artinya kalau kita defensif itu kesannya ya kurang inilah gitu. Maka mereka pengen itu ofensif. Jadi istilahnya tuh kita keluar ke Uhud. Jadi tidak menunggu di Madinah gitu. Rasulullah sendiri lebih berpendapat menunggu di Madinah, karena memang Rasulullah sendiri dalam ru'yanya, dalam mimpinya bahwa umat Islam itu mengalami ini dalam perang ini. Walaupun mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, tapi dalam hal ini Rasulullah justru menghargai pendapat mayoritas yang yang meminta Nabi untuk keluar Madinah, pergi ke Uhud untuk menyerang musuh. Berkaitan dengan aspiratifnya, Ustaz. Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang banyak pemimpin atau orang-orang yang diberi kepercayaan itu kadang-kadang kalau sudah jadi pemimpin itu sudah seperti orang yang lebih dari segala-galanya, Ustaz. Ya istilah Ustaz tadi otoriter, tidak pernah minta pendapat kepada mereka yang dipimpin gitu, Ustaz. Jadi memang ini kita seorang pemimpin dalam perspektif ayat tadi memang dia harus wasyawirhum fil amr, harus mengajak bawahannya, stafnya, orang-orang yang tentunya layak untuk diajak bermusyawarah, agar keputusan yang dia ambil itu tidak lebih komprehensif, pertimbangan yang keputusan yang akan keluar itu lebih bagus karena berdasarkan beragam pertimbangan dari banyak orang. Nah, ini mungkin yang harus ada pada seorang pemimpin. Jangan otoriter dan menang sendiri. Jangan sampai seperti Firaun, ana rabbukumul a'la, sudah merasa hebat, merasa tinggi, sampai ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi gitu. Jadi merasa segala-galanya dan tidak mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian selanjutnya yang keenam, seorang pemimpin tentunya harus mempunyai sifat jujur. Ini pasti, karena memang kalau kita melihat sifat-sifat Nabi itu ada siddiq, jujur. Rasulullah itu adalah seorang yang jujur. Maka seorang pemimpin itu haruslah orang-orang yang jujur. Dan bahkan di dalam sebuah hadis Allah mengancam seorang pemimpin yang tidak jujur, di mana dalam hadis dikatakan ada tiga golongan, la yukallimumullah yaumil qiyamah, Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Ini menunjukkan Allah itu sangat marah dan sangat murka kepada mereka. Siapa orang itu? Yang pertama adalah pemimpin yang suka berbohong. Pemimpin suka berbohong. Kenapa?
seorang pemimpin itu, kenapa di sini menjadi, bahkan dosanya menjadi besar di sini kalau seorang pemimpin berbohong. Jadi kalau masyarakat awam berbohong dengan pemimpin berbohong itu beda nilainya di mata Allah. Karena memang kalau masyarakat awam dia berbohong, dia dengan bohongnya itu dia meyakinkan orang, karena dia masyarakat awam. Jadi orang biasa tidak mempunyai power, tidak punya power, jadi dia akhirnya untuk meyakinkan orang lain dia berbohong. Seorang pemimpin dia tidak perlu berbohong, karena memang dia sudah seorang pemimpin, maka dia tidak perlu berbohong untuk meyakinkan orang lain. Makanya ketika pemimpin yang berbohong, maka di sini nilainya, artinya dosanya itu berbeda di mata Allah ketimbang orang awam yang berbohong. Jadi inilah 3 orang yang Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka, Allah tidak melihat mereka, tidak menatap mereka. Salah satunya adalah pemimpin yang suka berbohong. Yang terakhir Ustaz, yang ke-7 ya. Yang kemudian berikutnya, yang ke-7, seorang pemimpin itu harus membela kebenaran. Artinya jangan sampai dia ketika menjadi seorang pemimpin dia membela kepentingan kelompoknya, kepentingan orang-orang yang dulu mungkin mendukungnya gitu. Karena tidak bisa kita tampik ketika seseorang umpamanya maju menjadi seorang calon pemimpin, maka sponsor itu sangat banyak itu. Tim sukses itu. Berbagai macam sponsornya itu. Maka sponsor ini ketika umpamanya jagoannya naik gitu, maka dia tidak ada makan siang yang gratis gitu kan. Maka dia menagih ya kalau bisa dikatakan kue kemenangan lah gitu ya. Menagih kue kemenangan kepada jagoannya ini yang terpilih gitu. Maka sehingga akhirnya kadang-kadang pemimpin ini tidak lagi membela kebenaran, tetapi dia membela sekelompok orang dan membela kepentingan orang-orang tertentu. Baik Ustaz, ini masih banyak rasanya yang perlu kita kupas lagi, kita kaji lagi, tapi berhubung waktu Ustaz, kita sampai di sini saja. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Telaga TV Rahimakumullah, luar biasa sekali kajian kita pada malam hari ini. Kita menjadi pencerahan ya buat baik yang akan memberi amanah maupun yang akan menerima amanah. Sehingga bagi yang memberi amanah ada semacam edukasi ya, kriteria orang yang beri amanah itu yang bagaimana. Tadi sudah sebutkan ada 7 kriteria. Dan bagi yang akan menerima amanah, apakah memenuhi ke-7 kriteria tadi untuk bisa menjadi seorang yang menerima amanah. Baik, demikian dulu pertemuan kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Kita akhiri membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad mercy upon mankind.